hadir di sini hari ini. Saya di sini bukan yang tahu, tapi berbagi ilmu. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada salah satu modulnya itu membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi di sini kita memanfaatkan kekuatan berbasis aset. Jadi pendekatan mengelola sumber daya sekolah dengan fokus potensi yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sosialisasi saya nih pengelolaan sumber daya sekolah. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mendengar istilah sekolah sebagai ekosistem? Pernah. Yang bagaimana Bu Ika? Yang Ibu Ika dengar itu gimana? Sekolah sebagai ekosistem. Sekolah sebagai sebuah ekosistem itu artinya bahwa sekolah merupakan suatu lingkungan yang keberadaannya itu memang harus sinergi, harus ada keseimbangan dari seluruh bidang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, dan dia harus berjalan secara beriringan sehingga kemudian bisa mencapai yang menjadi apa tujuan dari sekolah itu sendiri. Jadi ekosistem berdasarkan yang saya boleh bikin saya dapat kemarin itu ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Sama seperti yang Bu Ika tadi paparkan ya, di ekosistem itu hal atau aset suatu hal yang kita miliki dan saling mendukung untuk menggapai satu tujuan gitu ya. Terus apa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah sebagai ekosistem? Di pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolah itu ada dua, pendekatan berbasis defisit dan pendekatan berbasis aset. Sekarang saya bacain dulu ya. Jadi kita akan mengidentifikasi mana yang positif, mana yang negatif, yang kurang. Kalau pendekatan berbasis defisit itu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau dalam kurung deficit based approach, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan pendekatan berbasis aset, itu pendekatan berbasis aset atau asset based approach adalah sebuah konsep yang menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi kalau pendekatan berbasis defisit itu berarti yang kita cuma memikirkan kekurangan aja gitu. So misalnya kita nih mau mengadakan acara nih atau acara perpisahan misalnya. Terus ketika di rapat gitu. So kalau rapat ini pendekatannya berbasis defisit, maka akan membicarakan kekurangan aja. Misalnya kita ini kekurangan dana nih. Jadi tidak ada jalan keluar, Bu. Gini, kalau dananya kurang, anak-anak udah kerja sama gitu. Orang tua juga ini lagi galau. Tapi ketika rapat ini kita menggunakan pendekatan berbasis aset, jadi maka kita akan mempunyai ide. Jadi oh Pak, nggak apa-apa Pak, karena anak-anak memang tetap mau perpisahan. Jadi gimana kalau kita memanfaatkan aja nari yang ada, atau ada orang tua yang mau sumbangan. Jadi kita tidak stuck di kekurangan gitu, tapi kita mencari jalan sama-sama dengan yang ada di kita. Misalnya kita punya speaker, udah Pak kita punya speaker, pakai speaker aja. Jadi
acaranya dibuat sesuai dengan aset yang kita punya. Terus cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Kalau berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, itu akan fokus pada masalah dan isu. Sedangkan pada aset itu fokus pada aset dan kekuatan. Jadi tidak cuma mikirin apa tuh kekurangan aja. Terus kalau yang berbasis aset berbasis pada kekurangan, berputar pada masalah utama, dan aset itu membayangkan masa depan. Terus kalau kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan berbasis aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan selanjutnya, di berbasis kekurangan itu fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kalau kita berbasis aset, kita akan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada di kita atau aset dan kekuatan. Di kekurangan lagi, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan berbasis aset akan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir, kalau berbasis pada kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau berbasis aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi ini cara pandangnya ya. Jadi kita, ya, saya juga sih baru di sini gitu tahu ternyata gitu, kita kalau mau memanfaatkan aset yang ada gitu, kita bisa melaksanakan apapun itu. Gitu. Banyak kadang ya harus bergerak duluan gitu ya. Terus ada juga pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Jadi pendekatan berbasis. Jadi balik lagi semuanya tuh kita bergerak tuh tidak stuck. Jadi penting kayak oh kita udah punya ini, tapi kita bergerak. Oh kita punya ini gitu. Terus aset-aset dalam semua komunitas itu ada 7 ya. Jadi yang pertama itu aset manusia. Aset manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Aset sosial itu modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Aset politik itu modal politik, tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dan tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Aset finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Selanjutnya itu ada aset fisik, bangunan, infrastruktur dan sarana prasarana yang dimiliki. Aset lingkungan atau alam itu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Aset agama dan budaya itu ada agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial dan bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik dan lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan,
adalah sebuah benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Ini terima kasih sebelumnya setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Mem Titian mengenai masalah modal manusia, itu salah satu yang saya dapatkan. Yang pertama itu kepala sekolah dan guru, kedua itu masyarakat, yang ketiga pengawas, keempat orang tua murid, kelima murid, dan yang terakhir adalah pendik. Dari apa yang disampaikan item-item tadi itu sudah mencakup keseluruhan yang ada pada modal manusia, seperti tadi murid itu salah satunya itu yang bersifat heterogen sehingga kaya dengan latar belakang budaya, suku, agama, dan ekonomi, dan setiap murid memiliki potensi minat bakat sesuai dengan latar belakang yang dimiliki. Itu modal manusia yang menyampaikan salah satu hasil dari item-item yang disampaikan oleh MMTT yang tadi. Terus yang kedua tadi sudah saya sebutkan orang tua dan murid, itu salah satunya modal manusianya itu memiliki profesi atau pekerjaan yang beragam sehingga dapat menjadi narasumber atau donatur pada kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah yang memiliki keterampilan dan menjadi inspirasi kegiatan P5, misalnya membuat tempe gula merah dan anyaman dari bambu. Berikutnya tadi modal manusia pengawas, yaitu salah satunya itu sangat berkooperatif dalam membantu peningkatan mutu guru dan sekolah dapat menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan dan guru membimbing kenaikan pangkat atau dinas atau capdit. Berikutnya masyarakat, itu salah satu juga modal manusia. Itu masyarakat itu di sekolah itu terdiri dari masyarakat perkotaan sehingga terbiasa dengan perubahan kemajuan zaman menjadi modal dikarenakan memiliki mindset dalam mendukung perubahan dan kemajuan sekolah. Dan berikutnya Tendik menguasai bidang keahlian tertentu, memiliki kemampuan dalam bidang IT dan handal bersertifikat keahlian atau SAPAM. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah dan guru, di mana kepala sekolah dan guru memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S1, sebagian besar berstatus ASN dan memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah juga memiliki kemampuan manajerial yang baik serta guru selain profesionalitas dalam pembelajaran juga memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Mungkin itu saja yang saya dapat memberikan sedikit penyampaian mengenai masalah modal manusia yang disampaikan oleh MMTT tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah aset-aset yang kita miliki, ya, yang SMA 2 miliki, yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Ketika kita mau mengadakan atau mau bergerak lah ya. Jadi kita punya modal manusia, yaitu kepala sekolah dan guru. Saya tidak membaca penjelasannya ya, saya baca ini ya. Jadi kita punya modal manusia yaitu kepala sekolah dan guru, pendik, murid, orang tua murid, pengawas, dan masyarakat. Terus ada lagi, kita juga memiliki modal sosial yaitu puskesmas sebagai pembina UKS, MGMP sebagai wadah komunikasi guru, OSIS sebagai wadah para murid, dan rapat komite sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan tokoh. Terus ada PGI atau organisasi guru lainnya sebagai wadah guru dalam berorganisasi, dan keyakinan kelas menjadi modal sosial di mana para siswa membawa nilai-nilai kebajikan dari lingkungannya. Terus kita juga punya modal politik yaitu kebijakan kepala sekolah atau dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah yang berpihak pada murid. Terus kita juga punya kepolisian, kerjasama dengan pihak kepolisian baik Polres atau Polsek dalam upaya sosialisasi tertib lalu lintas.
Terus ada juga Dukcapil, kita bekerja sama dengan mereka untuk EKTP bagi murid dan pembuatan KIA. Kita juga punya KPU, kerjasama dengan KPU dalam upaya sosialisasi pemilih pemula. Dan yang terakhir itu ada Dinas atau Digbud atau Capdin, kerjasama dengan Dinas Capdin untuk upaya pembinaan dan peningkatan mutu sekolah. Terus kita juga punya modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya kita itu sosialisasi penanaman nilai-nilai agama pada siswa dalam kegiatan Hari Besar Keagamaan bekerjasama dengan MUI Kabupaten Rajang Lebong dan YIN Curup. Terus penyerahan santunan bagi siswa tidak mampu bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Rajang Lebong dan pengurus masjid sekolah. Terus kita juga punya sekolah secara konsisten menerapkan budaya sekolah dalam bentuk 5S, budaya literasi, sholat, berjamaah, dan lain-lain. Kita juga punya menjalin kerjasama dengan Sanggar Budaya atau BMA atau Balai Adat sebagai bagian pelestarian budaya daerah dalam bentuk pelatih sanggar tari, narasumber situs-situs budaya, dan cerita lokal sebagai bagian kegiatan literasi sekolah. Dan yang terakhir yang kita miliki dari modal agama dan budaya yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan kokurikuler di sekolah bekerja sama dengan mahat atau pesantren di sekitar sekolah dan gereja terdekat. Kita juga punya modal fisik yaitu ruang kelas, bangunan perkantoran, fasilitas pembelajaran itu banyak ya, ada laboratorium IPA, bahasa, komputer, semua hal yang mendukung pembelajaran. Terus ada juga jalan raya, trotoar dan halte bus. Kenapa jalan raya dan trotoar? Karena di sini juga kita bisa belajar, bisa juga memanfaatkan itu untuk menjadi aset kita ya. Terus lahan parkir dan kantin sekolah, lapangan dan aula dan masjid. Dan kita juga punya modal lingkungan atau alam yaitu agrowisata. Sekolah kita terletak di daerah agrowisata sehingga dapat dijadikan narasumber kegiatan pembelajaran biologi, bahasa Indonesia maupun ekonomi. Sekolah dapat menata sekolah dengan tumbuh-tumbuhan yang menjadi ciri khas daerah agrowisata. Kita juga punya pasar sebagai bagian dari pusat ekonomi masyarakat. Pasar menjadi aset lingkungan, memudahkan sekolah dalam melakukan transaksi kebutuhan sekolah dan ruang pembelajaran di luar kelas bagi kegiatan kewirausahaan. Kita juga punya toga. Tanaman toga sekolah dapat menjadi sumber obat-obatan dan alami bagi warga sekolah, sekaligus dapat dipakai sebagai laboratorium alam bagi pembelajaran. Selain itu kita juga punya air, taman sekolah dan juga udara. Dan yang terakhir kita juga punya modal finansial. Modal finansial kita ada dana BOS, sumber utama pembiayaan sekolah untuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan, sumbangan sukarela, partisipasi orang tua atau IPP. Itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak diakomodir oleh BOS. Dan usaha kantin sekolah dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental. Terus kita juga punya KPN. Itu dengan pengelolaan yang baik, modal KPN bisa mencapai lebih dari 300 juta, dapat memberikan pinjaman operasional sebelum dana BOS cair. Kita juga memiliki kelas-kelas, dapat membiayai kebutuhan kelas sesuai kesepakatan kelas, seperti sarapan pagi bersama, sumbangan morela dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu finansial yang kita miliki itu infak Jumat. Itu dikelola oleh masjid sekolah dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan operasional dan bagi siswa yang tidak mampu. Jadi itulah Bapak Ibu ya, sosialisasi dari saya itu mengenai aset apa tadi ya, pengelolaan pengelolaan sumber daya sekolah. Jadi saya berharap, saya pun sudah mulai mengerjakan dan insya Allah akan konsisten ya, istiqomah dengan ini itu bekerja, tidak hanya memikirkan tentang kekurangan-kekurangan, tapi ayo bergerak, kita pikirkan apa yang kita punya sekarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Bapak Boleh. Bos. Awas curhat. Awas curhat ya. Iya dulu ya. Jangan pakai bola. Belum waktu. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Titian tadi, sungguh ini adalah merupakan suatu informasi dan pengetahuan baru yang insya Allah ini bisa memperkuat sebuah proses yang memang insya Allah juga kita upayakan
upayakan untuk mengalami progres setiap harinya. Itu ya Butian. Iya, iya. Kan harapannya kita supaya mengalami progres ya. Ya. Karena perubahan Jadi lebih ini kan baik. pasti tidak bisa kita hindari, pasti ada dua nih, selalu progres dan juga regres. Tapi harapannya kita kan setelah melewati proses-proses belajar yang seperti ini, tentunya dari sisi mindset akan mengalami sebuah peningkatan setiap harinya. Jadi mungkin ini penguatan saja sih itu Ibu Titia. Sebenarnya pemahaman tentang aset ini mungkin sudah rata-rata paham gitu ya tentang aset. Tetapi ada yang dilupakan bahwa aset yang terpenting di sini adalah manusia. Manusia itu sendiri. Dan barangkali ini juga perlu dibudayakan, dibiasakan dalam sebuah dialog, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah obrolan ringan, sehingga kemudian memang kita terbiasa dan terlatih untuk menyelesaikan soal dengan cara yang ringan juga, tidak terlalu ribet. Sebagai sebuah contoh, barangkali ini adalah satu kealpaan kita tentang sebuah aset yang mulai muncul dari anak. Ini contoh yang boleh kan ya Bu Adesi ya? Ketika anak saya minta untuk membuat sebuah adegan atau drama dalam memahami sebuah mata pelajaran, ya. Jadi ketika diminta untuk membuat drama, maka anak kebingungan untuk mencari alat. Dan ketika dia menggunakan alat, salah satunya adalah HP medianya. Ternyata hasil yang dihasilkan dia begitu kaku dan tidak luas, kemudian improve-nya tidak ada karena dia terpaku oleh apa yang didapati di HP. Kita berharap ketika dia mendapatkan dari alat ini akan meningkatkan satu kemampuan yang lebih, tapi ternyata dia melakukan hanya meniru saja, mengambil saja dari komponen yang ada di sana, sehingga kemudian ketika ditampilkan tidak ada harmonisasi dari adegan yang diinginkan tadi. Nah, ternyata ketika kita berikan satu contoh dengan memberikan sebuah adegan yang biasa saja, dengan harapan apa sih yang kita bayangkan di hari-hari kita tentang tema yang itu saya berikan tadi, ternyata itu menjadi jauh lebih luas. Ya misalnya satu contoh kemarin dia melakukan satu adegan simpati dengan hanya menjiplak apa yang ada di HP, sehingga dia hanya singgol-singgolan kamu lagi begitu kan. Tapi ketika kita contohkan lakukan menolong orang lain dengan gayanya seperti apa ketika ada nenek lewat begitu kan, ternyata mereka riang. Nah di sana disadari betul bahwa ternyata aset itu sebenarnya ada di diri mereka sendiri. Nah artinya begini, bahwa betul sekali yang disampaikan oleh Bu Titian tadi bahwa pembiasaan berpikir mengenai kekayaan aset itu terpusat pada manusia itu sangat penting, sehingga kita tidak terbelenggu oleh langkah yang mau kita ambil. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Asmiha. Jadi kenapa modal manusia diletakkan pertama kali ya? Tadi sudah disimpulkan sama Bu Asmiha ya. Karena memang aset utama kita itu adalah diri kita sendiri. Ini ada tanggapan dari Bu Asmiha?